terhormat Kepala SMP Negeri 10 Arut Selatan atau yang diwakili, yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Madita Persatuan Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang diwakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 10 Arut Selatan serta siswa-siswi yang kami banggakan. Pertama-tama beri hikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi, pencegahan dan Ibu Mauzia selaku pemimpin rombongan hari ini dari Dharma Wanita Waringin Barat, Kabupaten Kota Waringin Barat, dan juga Ibu Yunia selaku pemanterinya dan ibu-ibu semuanya yang tidak saya tinggalkan pula. Hari ini anak-anak semuanya yang saya banggakan. Ini beliau-beliau ini dari Dharma Wanita ini ingin menyampaikan tentang program kegiatan anti bully di sekolah. Nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Yunia. Alhamdulillah ada berbagi juga ya, tapi nanti aja tidak. Mohon izin menyampaikan Ibu, kami sangat senang dan bahagia atas peran dan dukungan Dharma Wanita hari ini sampai ke sini. Ini merupakan bagian dari program sekolah Indonesia ini. Mohon izin saya menyampaikan di SMP 10 ini, alhamdulillah kami sudah menjalankan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan anti bully atau sekolah ramah anak di sekolah. Salah satunya adalah program deklarasi anti bully yang ditandatangani oleh seluruh warga sekolah. Tadi belum sempat lihat samping sini Bu, ada tanda tangannya. Kami kirimkan fotonya ada juga, atau nanti kita berfoto di sana juga bisa. Nah, itu disampaikan kepada anak-anak semuanya dan menandatangani bersama. Kemudian di dalam rapat orang tua maupun komite kami juga menyampaikan untuk saling bersama-sama mendidik anak-anak yang di sini. Untuk yang kedua, kami juga pernah berkolaborasi dalam belajar mengajar Ibu. Beliau Pak Iksan mengisyaratkan coba kita bikin kegiatan seperti film gitu kan. Akhirnya kemarin ada beberapa anak membuat film-film atau video pendek yang kurang dari 8 menit, ada yang sekitar 4 menitan gitu, beberapa kelompok. Jadilah ada kami unggah di YouTube. Ya meskipun masih sederhana sekali gitu, tapi ada di dalam alhamdulillah. Ini adalah bagian dari pendidikan kita di sini. Dan berikutnya adalah kurikulum merdeka hari ini. Ini alhamdulillah banyak mengisyaratkan pendidikan psikologi dan karakter di sana. Nah, dalam mengejawantahkan peran kurikulum merdeka di sana, SMP 10 ini menitikberatkan pada kegiatan keimanan dan ketakwaan. Kami mengadakan pagi-pagi itu kan anak-anak dikumpulkan untuk literasi penyampaian pesan hari itu oleh guru. Kemudian yang jam 9-nya pas istirahat itu anak-anak dikumpulkan ke musola, mereka belajar untuk membaca dan menghafalkan Quran serta sholat hadis. Kemudian di tengah harinya ketika sholat zuhur kami juga mengadakan ibadah zuhur bersama. Lalu di antara mereka ada namanya program public speaking, keberanian untuk menyampaikan gagasan atau ide. Jadi anak-anak maju untuk menyampaikan kultur ataupun amanat kebaikan yang ada di agama kita. Dan alhamdulillah ini berjalan setiap hari Ibu. Jadi tidak hanya diplotkan 1 minggu dalam semester, tidak, tapi kami lakukan alhamdulillah 1 minggu full setiap hari. Kemudian tentu saja
kami mendengar ini, mohon maaf ya Ibu ya, ini mohon maaf kami ini merasa saya dadakan ya, tiba-tiba ada di sini. Jadi Pak Iksan kemarin sudah berencana ini akan ada Dharma Wanita di sini menyampaikan tentang anti bully Pak Bu, gimana kita, oke siap aja. Belum kira yang akan di sini adalah Pak Iksan sendiri untuk memimpin gitu kan. Nah tiba-tiba beliau berhalangan hadir hari ini mengikuti kegiatan kepala sekolah berprestasi di tingkat provinsi. Nah nanti kalau misalnya cowok menang itu akan dikirim ke Jakarta sampai nanti hari Senin mungkin beliau tiba. Jadi mohon maaf Bu, ada di sini menyampaikan menjadi perwakilan beliau. Kemudian yang berikutnya Ibu tentang kendala gitu ya. Jadi kami sangat menyambut baik atas ini dukungan Bu ya. Ibu sampai ke sini memberikan pengarahan kepada kami, itu benar-benar dukungan nyata. Kami sangat berbahagia sekali dan berharap nanti ini tidak hanya berhenti di sini Ibu. Kami siap kalau misalnya Ibu nanti itu menginginkan program yang apa, kami siap menjadi tuan rumahnya kapanpun Ibu kita. Nah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter ini tidak terlepas dari kendala. Salah satu kendala yang paling berat dengan mensosialisasikan kepada orang tua. Kalau anak-anaknya kan sudah tiap hari, sedangkan sinergi dengan orang tua ini akan tentu. Siapkah kalian nanti itu untuk mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan beliau-beliau ini? Ambil ilmunya ya, kita berliterasi, jadilah anak. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Belum tepat. Kalau saya bilang sama anak selamat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa ya. Teman ya. Selamat pagi. Alhamdulillah, senang sekali. Aplaus buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabe? Belum kompak. Ini salam lokal kita ya. Tabe? Tangan kanannya ke dada kiri ya. Sekali lagi biar kompak. Tabere. Sudah kompak, alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan sambutan dari Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Kota Waringin Barat, mohon belajar dan bereksplorasi. Namun di sisi lain, masa remaja juga rentan terhadap berbagai masalah. Tak sengaja melihat pelangi. Janganlah sesama kawan saling membuli, karena kita harus saling menghargai. Pergi ke toko bangunan beli bambu papan. Jangan lupa membeli semen. Ayo kita stop kekerasan, itu baru anak keren. Kalau ada kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang, bolehlah kami diundang lagi. Kemudian saya akhiri bila itu persatuan Sehat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nanti saya akan memberikan materi. Jadi kita menunggu dari Bapak Ibu dulu untuk menyeting ininya ya, apa? Paparan saya gitu ya. Hai, halo, hai. Iya. Berarti masih ada yang belum konsen ini. Diulangi lagi ya. Hai, halo, hai. Iya. Karena bullying di lingkungan sekolah ini hampir terjadi di seluruh negara. Ya, di dunia ini sudah banyak sekali kasus-kasus bullying di lingkungan
sekolah atau lingkungan pendidikan ya. Oleh karena itu memang perlu mendapat perhatian khusus di lingkungan sekolah juga, salah satunya juga ya, untuk membantu mencegah terjadinya perilaku bullying. Seperti tadi Bapak sampaikan ya Pak ya, sudah ada sosialisasi berkaitan dengan anti bullying, kemudian ada deklarasi penandatanganan anti bullying. Nah itu kemudian mungkin bisa juga misalnya poster-poster berkaitan dengan anti bullying. Nah itu salah satu program yang sangat-sangat bagus gitu. Jadi harapan kami semua di SMP 10 ini jauh dari perilaku bullying antar sesama siswa ya, sahabat teman. Jadi mohon disimak dulu, nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita ada waktu untuk sesi diskusi. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu dari Dharma Wanita, bahwa akan ada souvenir ya buat adik-adik yang mau bertanya ataupun yang bisa menjawab pertanyaan dari saya nanti ya. Jadi harapan saya adik-adik menyimak dengan baik ya. Oke, kita mulai. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yunia Susilawati. Perilaku bullying. Ya. Nah, yakin adik-adik semua sudah banyak yang tahu ya, karena memang banyak sekali program-program yang sudah dilaksanakan di sekolah. Mengganggu teman. Tindakan yang dilakukan secara berulang kali. Tindakan kekerasan. Perilaku yang tidak menyenangkan ya, perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal di dunia nyata, verbal gitu ya, maupun sosial. Macam bullying. Yang pertama fisik, ya. Bullying fisik ini kekerasan atau perundungan yang dilakukan secara fisik, dan itu biasanya akan menimbulkan bekas. Misalnya memukul ya, menendang, mencubit, itu merupakan salah satu bullying fisik. Ya, jadi bullying atau kekerasan yang dilakukan ke fisik atau badan seseorang. Kemudian ada juga bullying verbal. Nah, bullying verbal ini biasanya itu sering terjadi dengan alih-alih bercanda, guyon. Betul nggak? Jadi kita itu sudah melakukan bullying secara verbal, secara lisan. Tapi kita kadang tidak menyadari itu, karena kita menganggap itu hanya satu guyonan, bercandaan ya. Bullying lisan ini bisa berupa menghina, mengejek, mencaci maki, kemudian memberi julukan. Nah ini biasanya nih sosial. Jadi kekerasan yang berdampak di lingkungan sosial atau lingkungan pergaulan. Misalnya dengan cara mengucilkan, ya mengucilkan salah satu teman karena teman tersebut mungkin pernah berbuat salah, atau teman tersebut misalnya mempunyai kekurangan-kekurangan, atau kita memberikan gosip-gosip atau rumor-rumor yang tidak baik terhadap teman. Yang pada intinya agar teman kita tersebut dikucilkan. Ya, itu jadi itu bullying secara sosial. Kemudian yang terbaru itu cyber bullying yang dilakukan di mana, di dunia mana? Dunia maya. Banyak sekarang ya, di era digitalisasi ini kan sudah ada berbagai macam platform media sosial seperti Facebook, TikTok, segala macam ya, memberikan info yang kurang bagus, kemudian orang netizen yang lainnya menghujat, mencaci maki, ikut membuli ya, meskipun mereka tidak tahu sebenarnya informasinya seperti apa. Nah jadi banyak sekali saat-saat sekarang kita lihat itu di media sosial seperti itu. Jadi harapan kami, bijaklah adik-adik dalam menggunakan media sosial gitu ya, hindari hal-hal yang sifatnya bullying. Nah, bullying yang dilakukan ini memberikan dampak gitu ya. Oke, kembali dulu. Nah, seperti yang tadi ya, kalau fisik itu dampaknya dia luka fisik tadi ya, jangan diam, kemudian jangan melawan, simpan bukti, cari dukungan, kemudian jangan menyerahkan diri sendiri dan buat laporan. Dan dia berusaha siswanya
yang ternyata jadi korban bullying dan perlu penanganan lebih lanjut gitu ya, berkaitan dengan mentalnya yang mungkin sudah rusak atau hancur atau mungkin down, itu bisa berkolaborasi dengan pihak luar, pihak profesional, misalnya psikolog atau psikiater. Untuk apa? Untuk menumbuhkan lagi rasa percaya dirinya, untuk menumbuhkan lagi rasa bahwa mereka itu rasa keberadaan, bahwa mereka itu keberadaannya dihargai. Bullying, apa itu bullying? Nah, ini Perkenalkan, nama saya Adit dari kelas 7. Bullying Adalah perilaku yang tidak menyenangkan hati seseorang yang dimiliki. Ya, bisa dibantu. Bisa temukan ya teman. Terjadinya bullying. oh. Lim, perkenalkan diri Lim. Korban 1. Depresi, cemas, bisa dapat bunuh diri, penurunan prestasi, kesulitan percaya kepada orang lain. Yeay. Masih satu lagi ya. simpan bukti, cari dukungan, jangan mengalahkan diri sendiri, puas laporan. Woi. Pemilihannya di medsos itu seperti apa? Yang di videokan berkelah. Ya. Berkelah ya. Ini penyebaran. Jadi saya semua tanya, tolong dibantuin buku yang lihat siapa duluan yang bakal dapat. Apa singkatan DWP? Mas juga yang belum dapat, yang belum dapat ceklat maupun tumbler, yang belum dapat semua. Oke, next. Perkenalkan diri, nama siapa, kelas berapa? Nama saya Daksa dari kelas 8. Dharma Wanita Persatuan dalam Kesejahteraan. Dan satu lagi yang saya ingatkan berkaitan dengan perilaku bullying, kita harus stop. Ya, stop bullying ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan diingat dan yang baik-baik dilakukan dan yang jangan dilakukan. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Dewan Guru dan juga beserta seluruh adik-adik yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillah kami dari awal hingga akhir luar biasa, semangat sekali. Semuanya menyimak, semuanya mencatat apa-apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Kita aplaus dulu buat semuanya. Luar biasa. Nanti ada makan siang ya. Nanti kalau Bapak Ibu dibagikan, kami mengucapkan terima kasih banyak sekali atas waktu dan kesempatan yang